Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Narwan Dewi Channel. Pada kesempatan siang hari ini saya mau bikin vlog. Inilah rumah kaca yang ada di daerah Lukang, Taiwan. Ini dekat sekali dengan pabrik saya. Ternyata saya baru sekali ini, dan inilah penampakan rumah kaca yang ada di dekat pabrik saya. Gimana keseruannya? Simak videonya dari awal sampai akhir ya guys. Cekidot. Oke, sebelumnya inilah pintu masuk dari rumah kaca itu, kita masuk ya guys. Ini bener-bener saya nggak tahu arah gimana, depan belakang semuanya serba kayak kaca, jadi saya bingung. Jadi ini HP-nya bener-bener gerak begitu saja. Dan inilah penampakan rumah kaca dari depan, pintu depannya seperti inilah. Ini bawah atas semuanya seperti kaca, seperti kayak pelangi-pelangi warna-warna. Jadi harus benar-benar hati-hati. Dan saat ini saya itu sendiri, nggak ada temennya, dan di sini juga lagi sepi karena di Taiwan juga ada lockdown. Ini saya benar-benar harus cari pintu ke depannya yang mana, makanya ini HP-nya sangat gerak-gerak sendiri, jadi nggak terlalu fokus karena saya lagi fokus di jalan. Inilah penampakan rumah kaca yang ada di daerah Lukang, Taiwan. Ternyata ini sangat dekat dengan pabrik ataupun mes saya. Jadi cukup 1 menit untuk sampai lokasi di rumah kaca ini. Di sini ada juga museumnya. Nanti museumnya saya akan upload di video berikutnya. Inilah penampakan rumah kaca tersebut. Ini depan belakang semuanya kaca, jadi saya begitu benar-benar bingung. Dan inilah keadaan rumah kaca yang ada di sini. Dan syarat untuk masuk di sini yaitu karena lockdown, kita kemarin harus dicek suhu badannya dulu. Setelah berhasil ya kita diperbolehkan masuk. Kemudian syarat yang kedua untuk masuk di rumah kaca ini, kita harus bayar kurang lebih 150 NT. Kalau di Indonesia kan ya sekitar 50.000, 60.000-an. Dan kita nanti akan dikasih sarung tangan dan sendal, kemudian dikasih gelas dari pihak yang bertugas. Terus saat memasuki, kita diperkenankan untuk memakai sendal yang sudah disediakan atau sudah disediakan oleh panitia ataupun sendal-sendal tadi. Jadi nggak boleh pakai sendal dari luar ataupun sepatu dari luar, harus dilepas dulu dan ditaruh di rocker yang sudah disediakan. Kemudian kita pakai sendal yang sudah diberi oleh panitia atau petugas yang sudah menyediakan sendalnya. Dan inilah penampakan. Ini begitu nggak terlalu ramai ya, sekali lagi karena di sini juga ada lockdown, juga di kemana-mana juga benar-benar sangat harus diatur, harus hati-hati. Gimana soalnya nanti kalau kena virus ya efeknya seperti itu. Banyak berita-berita yang sangat mengerikan guys, nggak sekali kena virus seperti itu. Jadi Taiwan ini kemarin juga muncul di beranda berita bahwa penanganan virus corona di Taiwan ini benar-benar sangat baik, bahkan kebaikannya itu terbaik di dunia. Jadi negara kecil tapi penanganan virus corona begitu baik, begitu bagus. Dan inilah lorong-lorong dari pintu kaca tersebut guys. Ini lorong-lorong. Kalau udah lorong-lorong kayak gini kita nggak bingung, tapi tadi gang-gang yang sempit itu tadi saya benar-benar bingung, nggak tahu arah tujuan. Oke, sekali lagi yang mau berkunjung liburan ke rumah kaca di Taiwan Lukang, silahkan. Nanti kalau dari Taichung ya kemarin bisa naik bus yang merah itu dari Taichung, nanti bisa naik dari Ho-Chi-Chan, kemudian langsung turun di Lukang. Nanti setelah sampai Lukang, di tempat pemberhentian bus itu nanti banyak juga taksi-taksi di situ, atau menghubungi teman-teman yang ada di Lukang. Terus bisa naik sepeda listrik ataupun sepeda Yuyukat ataupun sepeda kuning yang sudah disediakan di daerah Lukang. Jadi inilah keadaan penampakan rumah kaca yang ada di Taiwan. Jadi kita di sini kerja Senin sampai Jumat, kadang Senin sampai Sabtu. Jadi
pada saat Sabtu Minggu, pada saat hari libur itulah biar kita kerasan, biar kita betah di sini ya, kita bikin vlog ataupun kita jalan-jalan di tempat wisata yang ada di seluruh Taiwan. Karena di sini itu mungkin sangat murah ya sama seperti di Indonesia, tempat-tempat wisata itu sangat murah untuk ongkos masuknya. Jadi seperti itu. Jadi kalau di sini nanti kita setiap Sabtu Minggu libur nggak keluar kemana-mana, takutnya nanti bete dan gimana. Jadi gimana alangkah baiknya biar kita betah, biar kita kerasan, itu ya salah satunya dengan berwisata-wisata di tempat-tempat yang mungkin dekat dari pabrik kita atau dari mes kita, ataupun kita nanti bisa pergi ke masjid ataupun musola-musola yang telah disewa oleh BMI Indonesia. Dan inilah penampakan rumah-rumah kaca, inilah jalan menuju keluar. Ini kita keluar, ini nanti mungkin masih panjang sekali jalannya di sini. Ini ada warna hijau, ada warna merah seperti warna pelangi. Pokoknya di sini bawah, atas, samping kanan, samping kiri itu semuanya itu adalah kaca. Dan di sini yang datang cuma saya sama orang Taiwan sedikit tadi sama keluarganya, karena sekali lagi masih dampak corona itu begitu berasa di Taiwan juga. Jadi banyak orang-orang yang tidak keluar rumah seperti keadaan di Indonesia. Tapi pasar-pasar, tempat-tempat mungkin kayak toko, mall masih bukan normal, tapi juga nggak seramai biasanya. Jadi di sini mungkin BMI bisa menghabiskan waktu liburnya untuk pergi ke sini untuk menikmati gimana keadaan rumah kaca yang ada di Taiwan Lukang sini. Jadi inilah keadaan rumah kaca. Kita menuju jalan keluar, ini udah sampai zona-zona yang biru-biru seperti ini. Dan ini kita masih cari jalan, banyak geraknya karena benar-benar ini tuh depan belakang itu kaca semuanya, nggak bisa lihat, jadi harus raba-raba dengan tangan, jadi HP-nya gerak-gerak seperti ini. Ini mungkin kalau bisa pakai HP yang lebih bagus ataupun kamera yang bagus, ini itu kacanya itu sangat bagus sekali. Jadi karena ini HP biasa, HP Android biasa, terus saya juga sendiri nggak ada temennya, jadi ya gerak-gerak seperti ini. Jadi seperti ini kita sudah sampai pintu nih. Ini adalah salah satu pintu keluar kita. Ini adalah pintu keluar dari pintu tuh, ada sendal-sendalnya juga. Nih adalah tempat gimana, ini adalah tempat kita menaruh sendal, dan itu adalah tempat kita nanti daftar untuk bayar 150. Ini adalah antrian. Oke guys, kita lanjut. Ini adalah pintu dari ke arah kanan, ini warna hijau tadi yang ada ikan-ikannya juga. Ini adalah yang sebelah kanan, tadi sebelah kiri, ini kita sebelah kanan. Kita ngevlog lagi ini di sebelah kanan. Ini adalah kaca-kaca yang berwarna hijau, kemudian dinding-dindingnya itu dilengkapi dengan kayak ada ikan-ikannya, ada kayak akuariumnya seperti itu. Ini lebih jalannya lebih panjang, nggak seperti tadi jalannya itu membingungkan. Kalau ini tuh lurus terus, tapi samping kanan samping kiri itu ada semacam kayak ikan atau akuarium, ikan di dalam akuarium, ataupun di bawahnya juga seperti ada ikan di dalam akuarium seperti itu. Jadi ini adalah penampakan dari sebelah kirinya. Nih, seperti inilah keadaan rumah kaca yang ada di daerah Taiwan Lukang. Ini ada ikan-ikannya juga. Ini cuma ikan-ikan dari kaca seperti itu, karena namanya rumah kaca, jadi semuanya itu serba kaca. Jadi di bawah, di atas, di samping kanan, samping kiri itu semuanya itu kaca guys. Nih keadaannya seperti ini kayak tadi, tapi enggak zigzag, ini lurus, tegak lurus. Tapi kalau tadi kan belak seperti itu. Kalau ini lebih mudah karena ini jalannya itu lurus, enggak seperti tadi. Tapi panggah tetap seperti saya masih cari jalan-jalan sendiri, masih meraba-raba kacanya di mana, depannya di mana, karena saya sendiri nggak ada temannya sama sekali. Jadi inilah keadaan rumah kaca. Ini ada ikannya juga nih, ikannya seperti kayak ikan beneran, itu padahal cuma mainan di dalam kaca, tapi nggak bentuknya saya nggak tahu. Ini adalah pintu yang dilarang, nggak tahu itu pintu masuk kemana. Pokoknya inilah keadaan rumah kaca yang ada di Taiwan Lukang. Sekali lagi teman-teman yang libur bisa mampir ke sini ya guys. Ini nanti kalau dari Lukang bisa naik
sepeda listrik ataupun sepeda kuning ataupun taksi. Kemungkinan kalau dari Lukang menuju rumah kaca yang di daerah Fuxin ini mungkin kurang lebih 100 hingga 150 NT ya, atau ya sekitar 40-50 ribu. Ini adalah penampakan rumah kaca di sebelah kiri dan tadi sebelah kanan. Inilah keadaannya. Biasanya kotak-kotak seperti ini, enggak seperti tadi itu agak belak-belaknya banyak sekali, karena ini cuma tegak lurus seperti itu. Jadi inilah rumah kaca, inilah hiburan kita ketika BMI Indonesia itu ketika sedang libur kerja ataupun nggak kerja, yang biasanya libur mainnya kayak ke tempat-tempat seperti ini, ngevlog, ataupun biasanya ke mall atau beli-beli baju ataupun belanja untuk kebutuhan pokok. Ini di sini saya juga muter-muter masih bingung ini guys, padahal ini adalah ya sebenarnya mudah, tetapi karena saya baru pertama kali jadi masih bingung seperti itu. Ini rumah kacanya guys, ini keadaannya. Kemudian kita nanti menuju arah pintu keluar. Ini kita arah keluar. Oke, untuk BMI sekali lagi, untuk teman-teman yang ada di luar negeri, mungkin daripada HP-nya digunakan untuk ini untuk itu, lihat YouTube-nya orang lain, menghasilkan uang untuk orang lain, mendingan kita bikin YouTube sendiri, bikin vlog sendiri, karena di situ itu sinyalnya itu benar-benar sangat lancar, nggak seperti mungkin di daerah saya, daerah Sragen. Di sini itu sinyalnya bagus, sinyalnya lancar. HP 1 bisa digunakan untuk tutoring, HP 2, 3 itu juga masih sangat lancar sekali. Jadi untuk teman-teman yang mau bikin channel atau YouTube atau gimana, silahkan nanti cara-caranya mungkin bisa lihat YouTube ataupun kita sharing bareng-bareng untuk pemula seperti saya, gimana agar YouTube kita itu kedepannya lebih baik, segera di monetisasi oleh pihak YouTube, segera 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.